leasingnya kan juga di stop nih sekarang ya. Kan kalau kita nggak beradaptasi kita akan mati nih. Itu dampaknya tuh buat kita otomotif. Gue nggak bisa bayar gajian karena gue nggak ada pemasukan. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen ngaso ngobrol asik otomotif. Kali ini obrolan gue mau ngebahas tentang impact dari virus corona terhadap industri otomotif. Nah, kebetulan gue ngundang dua teman gue yang bekerja punya showroom mobil. Ada Gilang sama Ko Afon di sini. Halo, bro. Ya. Thank you udah datang. Ya, makasih nih udah boleh di sini. Nah, bro, ini kan sekarang kita langsung ke topik ya. Kan sekarang kita lagi kena pandemi virus corona ya. Dan semua usaha kena impact. Iya, benar. Tapi di sini kan kalau kita ngelihat nggak ada yang ngangkat tentang industri otomotif. Secara gue dunia otomotif, gue juga akhirnya kepikiran untuk gue mau ngangkat nih industri otomotif nih kena impact ini separah apa sih gitu. Dan kebetulan lo bekerja di jual beli mobil nih, yang paling mungkin kan banyak industri otomotif, ada bengkel, ada jual beli spare part, ada jual beli mobil bekas gitu kan. Nah, sekarang kan mereka ini adalah jual beli mobil bekas ya, Benar, ya. lebih ke premium tapi ya jual beli mobil bekas yang premium. Nah, gue mau nanya dulu nih tentang impact kejadian pandemi ini nih buat lo terutama di sektor jual beli mobil tuh apa sih? Oke, jadi gini, dengan adanya pandemi COVID ini tentu sekarang pemerintah mencanangkan program PSBB kan untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Yeah. Otomatis itu jadi berdampak ke semua bisnis. Salah satunya industri kita pun juga showroom mobil kita juga tutup dan sehingga kita nggak bisa melakukan penjualan. Jadi yang punya lu sekarang showroom udah ditutup nih ya? Jadi showroom kita ada di Mall Blok M, Ya, di Mall lantai Blok M. basement, dan itu udah ditutup sampai diperpanjang lagi ya, sampai 22 Mei. Nah, sementara sih kita melakukan penjualannya online dan bisa juga dikirim ke rumah kalau ada yang mau lihat gitu. Iya. Tapi leasingnya kan juga di stop nih sekarang ya. Untuk sebagian besar leasing di stop, jadi otomatis Itu dampak juga. Ya, itu dampak otomatis untuk orang-orang yang mau membeli mobil dengan cara kredit untuk sementara waktu pun juga ketunda gitu kan, nggak bisa. Oh, jadi balik lagi tadi berarti yang pertama lo udah sampai harus tutup showroom. Tapi itu emang karena peraturan yang dibikin sama pemerintah ya. Benar. Ya. Nah, tadi kan gue agak tertarik ngebahas tentang leasing. Ya, Kalau kita tahu peraturan dari presiden ya, waktu itu ada presiden juga leasing untuk kendaraan online. Sebenarnya itu untuk kendaraan ojek online kan ya? benar itu untuk UMKM kan. Iya, maksudnya untuk UMKM dan untuk ojek online, dan di situ pun juga ada syarat-syaratnya kan? Benar. Kalau gue nggak salah. Nggak untuk semua orang gitu. Iya, nggak kebijakan untuk, itu. nggak untuk semua orang. Tapi itu berdampak juga buat penjualan di. Iya, semua leasing yang memang kerja sama. Beberapa bank itu memang nggak bisa untuk ngasih kredit untuk sementara ini. Oh, semua bank ini nggak bisa ngasih kredit. Jadi kalau orang yang mau beli mobil leasing nggak bisa sekarang. Nggak bisa, belum bisa. Ya itu dampaknya COVID-19 ya. Dan juga kan sekarang lagi di PSBB, jadi showroom kami memang yang di Blok M itu sementara gedung itu ditutup. Tapi kalau misalnya mau nanya yang masalah leasing tadi, itu karena nggak bisanya karena memang satu showroomnya lagi tutup, atau memang karena dari leasingnya yang memang nggak bisa gitu, karena ada peraturan itu. Karena dari leasingnya lagi stop. Jadi bukan karena showroomnya tutup nih? Bukan, jadi kita memang kerjasama sama beberapa leasing. Nah, tempoh hari kemarin sempat ada orang yang mau beli mobil gitu ya dengan cara leasing. Kita hubungin, bisa nggak mas? Gini, kita lagi stop selling semua gitu. Dari ada 4-5 yang kita kerjasama tuh semua memang lagi pada stop selling. Lagi pada stop selling. Jadi sampai separah itu ya? Maksudnya impactnya kita nggak bisa bilang cuman karena daya beli orangnya aja yang berkurang berarti ya? Iya. Tapi kalau untuk daya beli orangnya sendiri ya, maksudnya selama udah 2 minggu kita mengalami PSBB, itu impactnya berasa nggak sih di showroom jual beli mobil? Iya, jadi sebelum ada corona ini, sebelum ada PSBB, kita masih bisa jualan itu sebulan kira-kira ya
8 sampai 12 mobil gitu. Cuman ya dengan ada ini ya tentu ada penurunan karena kan ya ini berdampak ke ekonomi semua masyarakat ya. Jadi usaha-usaha mereka sendiri pun juga mungkin lagi agak goyang gitu ya. Jadi tentu dia akan mengurangi konsumtif mereka. Ya tapi pasti ya, apalagi kalau kita bicara soal ekonomi, semua kan udah pasti kena kan. Justru di sini yang kenapa gue mau ngangkat tentang industri otomotif, karena kan kita semua nih berada di industri otomotif. Jadi kita harus cari, gue tuh lebih berpikir gimana caranya untuk kita recovery, karena biar gimana pun industri otomotif itu adalah bukan industri premier. Benar. Ya kan, biar gimana pun nanti pada saat recovery pun industri otomotif itu adalah yang paling lama untuk recovery. Iya. Ya kan. Nah makanya berarti kan sekarang setelah 2 minggu ini mungkin buat teman-teman showroom yang ada di luar kota mungkin belum merasakan nih ya, belum merasakan kejadian kayak gini ya, baru beberapa kota aja kan di DKI Jakarta, di DKI Jakarta sama Jawa Barat kan. Nah yang di luar kota kan belum ada nih. Boleh dong kalau misalnya gue mau nanya-nanya sedikit, lo tipsnya gimana untuk menghadapi pandemi ini untuk showroomnya bisa tetap berjualan, tetapi tidak untuk bisa bertahan. Iya. Gimana tuh? Kalau misalnya dari lo sekarang yang udah biasa showroom jual beli mobil ya, kita pengen tahu, dan mungkin buat teman-teman juga yang di luar kota bisa bersiap gitu. Seandainya di luar kota pun terjadi PSBB dan tidak bisa melakukan jualan beli ya, jualan ya. gitu ya. Tapi gue masih penasaran deh, itu leasing kalau gue boleh tahu itu leasing yang hanya berlaku di Jakarta yang ditolak atau berlaku juga di luar kota? Nah kalau untuk yang di luar kota kita nggak tahu, belum sampai ke sana karena untuk ini kan yang nanya masih di Jakarta ya, dengan domisili di Jakarta. Boleh dong di share gitu kira-kira gimana cara lo untuk antisipasi gitu, untuk ya kan kalau kita nggak beradaptasi kita akan mati nih. Gitu kan. Betul. Gimana caranya lo bertahan, lo bisa survive pada saat ya pandemi ini berlangsung gitu, sedangkan lo harus tutup showroom gitu kan. Ya memang showroom kami itu kan spesialis BMW ya. Kami berdua sama Gilang itu di Blok M Mall KPS Bimmer ya. Jadi sistem penjualannya sekarang lewat online. Jadi sekarang lewat online ya? Lewat online. Dan juga kalau customer itu memang fix atau niat mau beli, kami bisa antar di rumah buat melihat mobilnya. Dan juga kalau beli di KPS Bimmer itu, kalau untuk servis bisa di KJA Fatmawati nomor 30. Tekanan ya. Karena saya spesialis BMW. Iya, nah itu benar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi ngebahas mungkin salah satunya itu tadi juga bagus ya, jualan online dan bisa diantar langsung ke bisa, atau kita ketemu di daerah yang terdekat. Iya. Nah, rumah pembeli. Oke, kalau ngobrolin soal kayak gitu, biasanya orang yang pengen beli mobil kan mereka pengen cobain dulu kan. Ya gue nggak tahu nih kalau masa gue beli kucing dalam karung ya kan, apa segala macam. Misalnya nih ada kayak gue pengen beli nih, gue ngeliat di Instagram lo ternyata ini mobil ini, gue pengen banget nih mobil ini nih. Tapi kan gue mau ngeliat nih atau mau nyobain nih, masa mau langsung diantar ke rumah? Lo melakukan servis itu juga? Bisa. Yang penting ada niat untuk beli. Jadi kami layanin di rumah. Tahu dari mana ada niat untuk beli? Bisa aja gue nggak punya duit, gue mau dong nyobain mobil ini. Ya, ini kan spesialisnya BMW. Boleh dicoba juga, ya kan? Setiap orang nanya BMW kan brandnya udah berbeda. Iya kan, tapi maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya tadi kita in general, kalau orang mau beli, ya lo mau nyobain mobilnya, lo mau nganterin untuk sampai ke rumahnya gitu ya. Tapi terutama di Jakarta ya dulu ya. Oh Jakarta. Iya. Berarti maksudnya gitu, kalau misalnya kayak contoh ada orang yang iseng gitu ya, kita lagi ngobrol bercanda nih, gue iseng nih, gue gak punya duit, tapi gue ngeliat, lu misalnya ada jual mobil yang bagus nih gitu, gue pengen cobain mobil itu, gue bilangnya mau beli tapi gue mau nyobain terus gue gak jadi beli, kan kejadian itu bisa aja mungkin kan? Bisa terjadi kan? Itu lo gimana? Memang udah pasrah atau memang? Ya memang kalau rezeki kita orang nggak mungkin bohong ya kali ya. Oh gitu ya. Nggak bisa main-main juga kan di situ. Ya tapi kan bisa aja gitu kan. Bisa terjadi. Ya. Bisa kejadian kan hal kayak gitu. Kalau kita lihat lokasi dulu ya. Lokasi ya. Iya. Oh oke. Ya apalagi sekarang juga kejahatan juga makin serem kan. Iya itu untuk jam kerja lah ya. Oh itu jam kerja ya. Iya.
Tapi memang itu solusi yang akhirnya lo berdua Ya pikirkan. karena ini dampak COVID-19 ini ya buat kami memang agak terpuruk ya. Apalagi leasing ya lagi Untuk- off ya nggak bisa kredit padahal ada customer beberapa orang juga mau leasing kita nggak bisa. Nggak bisa karena memang dari perusahaan leasingnya menutup ya. Betul, gitu. Itu dampaknya tuh buat kita otomotif terutama di itu ya Dijual beli mobil ya. Paling gini, Iya. caranya jadi misalnya ada orang dia bisa ngeliat dari Instagram kita KPS Beamer, dia ngeliat mobilnya gitu ya, kira-kira dia udah mau, dia nego nanti, boleh nego, harganya udah deal, baru ya kira-kira segitu deh dealnya ya, kayak kira-kira segitu, baru kita ketemuan kayak gitu ya misalnya. Nah sama jangan takut juga karena mobil kita meskipun kita bawa keluar kita udah sedia emang cairan disinfektan segala macam, itu udah akhirnya udah menjadi SOP udah ya. SOP dan yang mengantar pun juga harus pakai masker dan sehat lah orangnya. Oke. Nah itu berarti mungkin ini juga buat teman-teman pengusaha otomotif juga yang di luar kota gitu ya, mungkin bisa kalian udah mulai mempersiapkan diri karena seperti kita tahu ini yang pandemi corona ini nggak akan berakhir sebulan 2 bulan gitu kan, sampai di Amerika pun aja menargetkan tahun 2022 baru bisa beres kan. Gitu. Jadi ini bisa dibilang kita udah harus melakukan, teman-teman yang ada di luar kota dan punya usaha di industri otomotif, mungkin juga di industri lain juga, cuman di sini gue lebih menekankan ke industri otomotif untuk mempersiapkan kejadian-kejadian kalau seandainya di daerah-daerah kalian terjadi PSBB dan harus menutup usahanya. Oke, berarti pertanyaan gue yang berikutnya kan mengurang pendapatan berkurang, ya kan? Tapi kan running cost masih tetap jalan. Jadi ini sekarang yang dilakukan nih di perusahaan kalian gitu. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalau kita dengar kan sekarang banyak kayak ada beberapa teman-teman di industri otomotif yang gue harus mulangin karyawan gue nggak bisa bayar gajian karena gue nggak ada pemasukan, gue nggak bisa jalan running cost, jadi harus ada beberapa karyawan yang memang harus dilepas. Nah kalau untuk lo sendiri di industri otomotif nih, lo akhirnya apa yang lo papas gitu loh supaya lo bisa bertahan hidup? Ya kalau untuk 1 bulanan ini ya yang lagi berjalan COVID-19 ini untuk sementara kita kalau soal gaji karyawan kos segala macam memang udah tercover ya. Ya kalau untuk bangsa 3 bulan lagi ya nggak ada masalah sih sebetulnya ya kan. Yang paling penting itu kalau pemerintah kita untuk kredit itu bisa dibuka mungkin bisa jalan biarpun showroom-nya ditutup. Kita kan jualannya online. Iya. Jadi kalau sekarang masih ada dari saving lah ya, masih ada dari saving ya. Itu masih bisa tercover. Masih bisa tercover dari saving. Kalau 3 bulan masih tercover. Nah ini juga kayaknya banyak banget teman-teman yang juga sama. Mereka ini sekarang industrinya bisa hidup. Mereka juga bisa bilang gue nggak tahu bertahan berapa lama ya. Mungkin tadi seperti Kak Afon bilang mungkin sekitar 3 bulan mereka masih bisa bayar untuk running cost. Tapi kan kita nggak tahu nih dengan kondisi kayak gini. Apalagi tadi kalau kita bicara makin susah jualan karena leasing menutup leasing menutup ini ya jual beli mobil. Karena menurut gue itu juga nggak bisa kredit, itu juga merupakan satu hal yang terhambat penjualan. Sangat menghambat penjualan ya. Otomatis industri kita juga jadi terhambat kan gara-gara masalah seperti itu. Nah mungkin juga buat pemerintah nih kalau ada teman-teman yang berkuasa untuk soal leasing ya mungkin boleh menjadi satu highlights juga kalau masukanlah buat kita ya. Ya Biar bisa maksudnya kita jualan. buat industri otomotif ini juga jangan sampai nganggur gitu. Karena kalau kita lihat sekarang banyak perusahaan rental mobil yang mobilnya tidak terpakai. Yang mobilnya cuma diparkir doang dan gak ada yang berani nyewa gitu sekarang kan. Apalagi sekarang banyak yang bilang uang cash susah. Kita bisa bilang kayak gitu kan, uang cash susah dan ya balik lagi udah berarti otomatis penjualan akan bermasalah kan. Ditambah leasingnya ditutup. Jadi terpuruk kita. Iya kan, ditambah leasingnya tertutup, jadi makin menghambat industri otomotif terutama di jual beli mobil ini, di penjualan ini terhambat gitu. Tapi kalau sekarang banyak nggak sih orang yang mau jual mobil? Lebih banyak orang mau jual mobil apa lebih banyak orang yang mau beli mobil pada saat kayak gini? Nah, jadi lebih banyak, ada beberapa yang menawarin kita mau jual kayak gitu ya. Tapi memang
kita punya strategi sendiri dalam ini, dalam arti kita memang lagi memilih banget mobil yang memang kita bisa beli ya. Iya, terutama mobilnya yang kilometer rendah ya, dan juga kondisinya masih sangat prima, nggak banyak perbaikan, ya kan. Sekarang kan penjualannya menurun, makanya kita pilih mobil yang bagus-bagus, yang bisa gampang dijual. Tapi makin lebih banyak yang jual mobil dibandingin orang yang beli mobil saat ini. Kalau untuk sekarang kan baru berjalan 1 bulan lebih ya. Iya, Dampaknya sih belum gitu kelihatan. Belum begitu kelihatan ya, Iya. orang yang mau jual mobil dan beli. Iya. Tapi kan kalau misalnya tadi di showroom di Blok M, ya teman-teman, di Blok M itu di Jakarta itu salah satu showroom yang paling besar karena banyak banget Di Jakarta Selatan. di Jakarta Selatan ya. Di Jakarta Selatan tuh paling besar, semua hampir bisa dibilang pusat jual beli mobil bekas ada di sana ya. Iya, Betul, untuk di Blok sekarang. M. Nah, itu kan tutup tuh. Iya. Ya kan, berarti industri itu kan lumpuh nih. Ini kan yang terbesarnya aja Iya, tuh iya. nggak ada gitu loh. Ini sih kan hanya untuk sementara aja. Mungkin di PSBB ini semua pada sehat, pada kerja, ya mobil terutama mobil second bisa maju lagi, penjualannya bisa bagus lagi. Oke, gitu. Jadi teman-teman itu yang kalau misalnya kita lihat industri otomotif terutama di jual beli mobil sangat terhambat udah pasti dengan keadaan pandemi corona ini. Tapi juga bukan berarti kita juga harus berdiam diri. Kita bisa contoh, teman-teman bisa contoh Gilang dan Ko Afwan bagaimana mereka untuk tetap melanjutkan usahanya dengan beradaptasi ya. Berarti kalau Yeah. sekarang gue bisa bilang kita harus beradaptasi gitu. Benar. Kalau kita nggak beradaptasi dengan teknologi, sekarang jualan online benar-benar nggak bisa jualan sama sekali. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di luar kota mungkin juga ada baiknya juga ya untuk mempersiapkan cara-caranya. Mungkin tadi seperti Ko Afwan dan Gilang bilang, kita udah harus mulai bermain di online. Iya. Ya, entah itu di Instagram atau di e-commerce gitu ya. Terus juga udah mulai mempersiapkan kalau kredit leasing nggak bisa, apa Iya. yang harus dilakukan. Betul. Nah, tapi gue menarik nih, satu pertanyaan gue. Sekarang kan kredit nggak bisa, nih leasing nggak bisa. Iya. Terus nggak jadi kejual dong? Ada yang namanya rezeki kan nggak mana-mana. Ya maksudnya ketika, oke, gue mau beli mobil tapi gue maunya leasing. Ya itu Iya, jadi hambatan. Itu sangat jadi hambatan berarti ya? Iya. Iya. Oke. Ya semoga pemerintah juga cepat dibuka ya, maksudnya untuk kreditnya, biar orang bisa kredit. Nah itu menarik yang akhirnya nanti gue coba akan highlight dan gue akan coba angkat ke mungkin orang-orang yang berkait. Apakah leasing ini harus berimpact besar kepada pedagang-pedagang yang ada di otomotif gitu? Karena setahu gue itu pemerintah itu memang membebaskan leasing itu hanya untuk UMKM dan Iya, benar. untuk ojek online. Benar. Seharusnya tidak berpengaruh terhadap pemakaian pribadi Iya, gitu kan? Benar. Nah itu juga mesti kita garis bawahi sih. Itu menjadi tanda tanya besar dan mungkin itu nanti akan segera kita follow up. Mungkin punya teman-teman ada yang bekerja di perusahaan leasing dan bisa ngasih komentarnya, silakan kalian komen di bawah Iya. biar gue bisa baca dan kita bisa ngangkat masalah ini supaya industri otomotif juga tetap bisa jalan. Amin. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak buat Ko Afwan sama Gilang. Semoga kasih. usahanya lancar-lancar aja. Amin. Semoga bisa cepet recovery. Amin ya. Dan yang pasti kita berdoa sama-sama semoga PSBB ini cepat selesai dan pandemi ini cepat hilang. Tapi biar gimana pun kita harus beradaptasi. Iya. Oke, jadi teman-teman, gue cuma mau ngingetin lagi sekali lagi di sini, musibah pasti akan ada. Kita nggak akan bisa ngelawan yang namanya musibah. Tapi kalau kita bisa beradaptasi, kita bisa bertahan hidup. Jadi kalian beradaptasi atau kalian mati. Sekali lagi, gue Akbar Ais, dan di sini ada Gilang dan ada Ko Afwan. Terima kasih udah menonton. Buat teman-teman yang masih bekerja di luar rumah, tetaplah berada di dalam berkendara, dan buat yang lain tetaplah di rumah aja. Bye bye.